Halo pemirsa, sejumlah informasi pertandingan seru di UEFA Champions League akan hadir di sini. Bersama saya, Muhammad Yosef Setiawarman, inilah review pertandingan antara Barcelona versus Atalanta. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Muhammad Yosef Setiawarman agar selalu produktif dalam membuat video-video menarik di channel YouTube Muhammad Yosef Setiawarman. Dan biasanya saya membuat YouTube Short dan sekarang saya akan membuat long video di channel YouTube ini. Dan kita akan update dulu pertandingan antara PSV versus Liverpool. Sang pemuncak klasemen UEFA Champions League di musim ini harus tumbang di kandang PSV dengan skor 3-2. Dan walaupun Liverpool gagal mendulang 3 poin di pertandingan tersebut, tapi Liverpool bisa menjaga asa untuk bisa tampil di babak 16 besar UEFA Champions League sebagai pemuncak klasemen di kompetisi tersebut. Dan tentu meski harus bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir babak kedua, bukan berarti Liverpool harus bermain lebih atraktif atau seperti apa gitu ya. Dan karena Liverpool dari segi komposisi pemain rata-rata diisi oleh pemain pelapis kedua, dan Arne Slot tidak mau mengambil resiko lebih karena Liverpool harus menjaga kondisi pemain-pemainnya agar bisa tampil di pertandingan Premier League maupun juga di pertandingan UEFA Champions League ataupun di pertandingan-pertandingan lainnya. Karena mengingat bahwa Liverpool ini tim yang sedang konsisten di musim ini, baik itu di Liga Champions maupun juga di Liga Inggris. Dan begitupun di pertandingan seru lainnya, ada Manchester City berhasil memenangkan pertandingan atas klub Brugge di Etihad Stadium dengan skor 3-1. Dan dengan hasil ini Manchester City akan tampil kembali di Liga Champions sebagai kontestan playoff. Dan tentu asuhan Pep Guardiola ini tampil cemerlang di pertandingan kali ini. Dan walaupun Erling Haaland belum bisa tampil ataupun berbicara banyak di pertandingan kali ini, tapi seorang Savinho mampu memberikan permainan positif bagi Manchester City karena dia berhasil menjadi penentu kemenangan di pertandingan tersebut melalui gol di menit 77. Dan tentu Manchester City akan tampil di babak playoff nanti karena Manchester City berada di peringkat ke-22 klasemen di Liga Champions musim ini. Dan kira-kira Manchester City akan sejauh mana di UEFA Champions League musim ini? Apakah akan lolos ke babak 16 besar sebagai peserta playoff ataukah justru akan mengubur impiannya? Karena mengingat bahwa Manchester City di beberapa pertandingan terakhir tampil kurang maksimal, apalagi saat berhadapan dengan PSG. Dan pertandingan seru lainnya datang dari Arsenal, berhasil mendulang 3 poin di kandang Girona di Montilivi Stadium. Dengan gagalnya Raheem Sterling sebagai eksekutor di tendangan penalti, bukan berarti Arsenal gagal segalanya, berakhir dari segala keterpurukan. Tetapi justru Arsenal mampu meloloskan diri sebagai peringkat ketiga klasemen akhir di League Pass UEFA Champions League musim ini. Dan tentu asuhan Mikel Arteta ini tampil percaya diri di
di kandang Girona. Tentu bukan berarti Arsenal harus bermain kurang impresif ya di pertandingan kali ini. Tapi sejauh ini Arsenal cukup percaya diri ya di kompetisi kontinental seperti UEFA Champions League, dan tentu ini dengan formasi yang ada saat ini membuat Arsenal cukup percaya diri untuk bisa tampil di babak 16 besar nanti. Kira-kira bertemu siapakah Arsenal nanti di pertandingan UEFA Champions League? Karena mengingat di Premier League nanti Arsenal akan menjamu Manchester City. Dan oke. Lalu berikutnya juga ada pertandingan Real Madrid. Akhirnya berhasil mendulang 3 poin juga setelah mengalahkan Brest di pertandingan pada dini hari tadi. Dan tentu 2 gol yang dicetak oleh Rodrigo dan juga gol dari Jude Bellingham membawa Real Madrid berada di peringkat 11 klasemen akhir di League Pass UEFA Champions League musim ini. Dan tentu Real Madrid akan tampil kembali di babak playoff Liga Champions musim ini. Dan memang sejauh ini Real Madrid agak kurang konsisten ya di pertandingan UEFA Champions League musim ini, karena mengingat bahwa Liga Champions musim ini beda format ya, dan beda seperti format sebelumnya yang berisikan penyisihan grup A, B, C, D, dan sekarang dengan menggunakan format liga. Tapi beruntungnya Carlo Ancelotti bisa membawa Real Madrid tampil kembali di Liga Champions musim ini sebagai playoff di musim ini. Dan tentu Real Madrid memang tim yang jangan diremehkan gitu ya, karena dia ini adalah tim yang memiliki kualitas pemain yang sangat bintang 5 ya, bisa kasarnya gitu ya. Oke, dan itulah tadi update pertandingan yang saya saksikan di pertandingan pada pada pagi hari tadi dan pada dini hari ya. Dan kita akan review pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Atalanta. Dan dan saya harus akui bahwa Atalanta mampu bermain atraktif walaupun bermain di kandang Barcelona. Dan lebih pasnya lagi gitu ya, yang patut diacungi jempol bagi Atalanta, yaitu mereka menyerang dengan lepas, tanpa beban, tanpa pressure dari manapun, dan juga tidak bermain aman bagi tim sekelas Atalanta, karena Atalanta merupakan salah satu tim Serie A yang bermain dengan sistem di bawah asuhan Gasperini ini. Dan tentu juara Europa League musim lalu yang satu ini mampu memberikan perlawanan bagi Barcelona, dan sejatinya Barcelona harusnya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Namun Barcelona masih belum bisa menahan daya serang atau mempertahankan keunggulan bagi Barcelona atas pertandingan Atalanta. Tentu ini menjadi plus point bagi Atalanta untuk
bisa tampil kembali di Liga Champions walaupun Atalanta harus tampil kembali di babak playoff karena Atalanta berakhir di posisi 9 klasemen Liga Champions musim ini. Dan tentu bagi Barcelona sendiri mereka bermain cukup impresif ya, tapi terutama di sektor lini belakang masih kurang solid ya, di mana Hansi Flick memasang Eric Garcia sebagai center back dan dipasangkan dengan Ronald Araujo di pertandingan kali ini. Walaupun Ronald Araujo mencetak gol di pertandingan kali ini, saya rasa Ronald Araujo perlu menambah jam terbang lagi ya di Barcelona, karena mengingat bahwa Ronald Araujo ini masih bermain cukup hati-hati gitu ya, karena dia baru saja sembuh dari cedera. Ya, tentu dengan kurang enaknya seorang Giorgio Scalvini tadi di menit-menit akhir babak kedua harus ditarik keluar ya, karena cedera yang berbenturan dengan Jules Koundé dan juga Pasalic, rekan satu timnya. Dan yang saya lihat pemain yang satu ini mengalami cedera di area bahu ya, karena dia setelah duel dengan rekan satu tim dan juga Jules Koundé, dia memegang bahunya ataupun juga cedera apapun. Tapi saya harap semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga bisa kembali lagi merumput bersama Atalanta di pertandingan Atalanta lainnya, baik itu di Serie A maupun juga di Coppa Italia ataupun juga di Liga Champions. Dan tentu dengan hasil ini Barcelona keluar sebagai runner up di klasemen akhir Liga Champions musim ini dengan League Pass. Tentu dengan produktivitas gol yang sangat banyak membuat Barcelona tampil impresif di Liga Champions musim ini, dan semoga Barcelona tampil konsisten di kompetisi Eropa yang satu ini. Dan tentu ini masih panjang ya perjalanan bagi Barcelona terutama, maupun juga Liverpool dan juga Arsenal yang merupakan top 3 di Liga Champions musim ini. Semoga bisa menjadi tim yang solid di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan kita akan nantikan kira-kira Barcelona akan bertemu siapa di Liga Champions babak 16 besar nanti. Dan karena kita akan melihat dulu pertandingan playoff Liga Champions sebelum kita masuk ke babak 16 besar. Dan kita akhiri review pertandingan pada pagi hari ini ataupun di pertandingan pada hari ini antara Barcelona versus Atalanta, dan juga update pertandingan-pertandingan lainnya di Liga Champions musim ini. Dan kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya selalu produktif dalam membuat video review pertandingan-pertandingan seru di musim ini, baik itu di Liga Eropa, Liga Champions maupun juga Liga Indonesia yang akan saya review di channel YouTube saya. Saya Yosef Tewarman, sampai jumpa dan salam olahraga.